Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak. Sebelum memulai pada presentasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Sita Oktaviani, NPM 2001020052. Yang kedua, saya sendiri Agil Maditya, NPM 2001020040. Yang ketiga yaitu Fauzia Aulia, NPM 2010020008. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai optimalisasi pembayaran pajak, tujuan serta cara-cara yang dapat dilakukan. Optimalisasi pembayaran pajak adalah suatu langkah pengamanan yang harus dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan transaksi dengan pihak ketiga atau penjagaan cash flow perusahaan. Tujuan dari optimalisasi pembayaran pajak adalah untuk mendatangkan penghematan pajak. Optimalisasi pembayaran pajak dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu yang pertama, pengamanan kontrak-kontrak bisnis dari potensi pemotongan withholding tax. Yang kedua yaitu optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar. Yang ketiga, pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. Yang keempat yaitu pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan pasal 23. Yang kelima yaitu mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh pasal 21, PPh pasal 23, 26, dan SPT masa PP. Baik, yang pertama yaitu pengamanan kontrak-kontrak bisnis dari potensi pemotongan withholding tax. Jadi apa itu withholding tax? Withholding tax adalah suatu pajak yang dibayarkan dengan cara dipotong atau dipungut oleh pihak lain, seperti bendahara, pemungut PPN, pemungut PPh pasal 22, dan pemberi penghasilan. Jadi potensi withholding tax ini dapat terjadi karena ketidakpahaman pembuat kontrak mengenai withholding tax, sehingga saat pemeriksaan pajak, perusahaan wajib untuk membayar withholding tax ditambah dengan beban bunga sebesar 2% per bulan. Atau vendor tidak mau dikenai pajak, sehingga pembeli itu harus menanggung pajak ditambah dengan sanksi perpajakan. Perlakuan pajak yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, jika withholding tax akan dibayarkan di laporan keuangan, maka nilai transaksi dalam kontrak harus di gross up, sehingga jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut. Yang kedua yaitu perusahaan pembeli menanggung withholding tax sehingga tanpa perlu dilakukan gross up. Yang kedua yaitu optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar. Kredit pajak adalah suatu jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang sifatnya tidak final, dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan, termasuk jika ada jumlah pajak penghasilan yang terutang di luar negeri. PPh yang dikreditkan itu dapat berupa yang pertama, PPh pasal 21 dari pekerjaan sebagai kredit pajak di SPT PPh WPOP. Yang kedua, PPh pasal 22 atas impor, PPh pasal 22 atas pembelian BBM dari Pertamina untuk selain penyalur dan lain-lain. Yang ketiga, PPh pasal 23 atas bunga dari non-bank, royalti, jasa profesional dan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang selanjutnya yaitu PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri. Selanjutnya yaitu ada PPh fiskal luar negeri karyawan, setoran atas nama karyawan perusahaan berikut NPWP perusahaan. Dan yang terakhir yaitu PPh atas pengalihan tanah atau bangunan bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang real estate. Optimalisasi kredit pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu diantaranya yang pertama dengan melakukan administrasi yang baik. Lalu yang kedua itu dengan menyertakan bukti pemotongan atau pemungutan atas PPh.
Yang ketiga yaitu pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Jadi, wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan angsuran PPh pasal 25 secara tertulis ke KPP dengan persyaratan yang pertama, setelah 3 bulan berjalannya tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25. Yang kedua yaitu menyertakan perhitungan PPh pasal 25. Berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima. Yang selanjutnya yaitu pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan pasal 23. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi wajib pajak adalah 1. Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena yaitu wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal berhak melakukan kompensasi keuangan fiskal. Yang selanjutnya yaitu pajak penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari penghasilan yang akan terutang dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final. Dan yang ketiga yaitu surat keterangan bebas diberikan kepada wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena kerugian fiskal. Yang kelima yaitu mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak diberi hak untuk mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak untuk semua jenis ketetapan pajak, baik berupa SKP maupun STP. Pasal 19 ayat 1 KUP nomor 8 tahun 2007 mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga dalam hal apa wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Lalu yang keenam yaitu rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT lainnya dan laporan keuangan fiskal. Jadi semisalnya ada perbedaan maka perlu dilakukan koreksi lalu dilakukan pembetulan di SPT laporannya. Jadi yang pertama, rekonsiliasi SPT PPh badan dengan SPT PPN. Omset penjualan yang tercantum di dalam SPT PPh badan dengan SPT PPN dapat berbeda, yaitu karena yang pertama, omset penjualan di SPT PPh badan lebih besar dan yang kedua, omset penjualan di SPT PPh badan lebih kecil. Yang kedua yaitu rekonsiliasi SPT PPh badan dengan SPT PPh pasal 21. Rekonsiliasi SPT PPh badan dengan SPT 21 adalah prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP terhadap jumlah biaya gaji dan tunjangan serta biaya lainnya. Lalu yang ketiga yaitu rekonsiliasi SPT PPh badan dengan SPT PPh pasal 23. Rekonsiliasi ini dapat berkaitan dengan prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP. Yang selanjutnya yaitu kebijakan perpajakan lainnya untuk penghematan PPh atas transaksi tertentu. Perlakuan perpajakan PPh badan yang berkaitan dengan transaksi tertentu yaitu 1. Revaluasi aktiva tetap, yang kedua, utang atau piutang kepada pemegang saham, yang ketiga, bunga pinjaman, yang keempat, pencadangan atau penghapusan piutang tak tertagih, yang kelima, biaya pendirian perusahaan atau biaya praoperasi, yang keenam, reimbursement, yang ketujuh, pembukuan dalam valuta asing, yang kedelapan, transaksi dalam valuta asing, dan yang kesembilan, rekonsiliasi fiskal. Dan yang terakhir yaitu perhitungan penyusutan dimulai sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fauzia. Selanjutnya yaitu utang atau piutang kepada pemegang saham. Pada dasarnya, semua pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan akan terutang bunga dengan tingkat suku bunga yang wajar, kecuali untuk pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas dikenakan bila dipenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama,
pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Yang kedua, modal yang seharusnya disetor dari pemegang saham, pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya. Yang ketiga, pemegang saham, pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi. Dan yang keempat, perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usaha. Itu mengenai bunga pinjaman. Dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 18 Ayat 1 memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memutuskan besarnya perbandingan antara utang dan modal dalam perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan perhitungan pajak. Nah, dalam dunia usaha pun terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar antara utang dan modal. Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar, di mana dia melebihi batas kewajaran, biasanya perusahaan itu berada dalam keadaan yang tidak sehat. Nah, dalam hal ini, dalam perhitungan penghasilan kena pajaknya, Undang-Undang PPH menentukan adanya modal terselubung. Selanjutnya, bila deposito lebih besar dari utang, dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lain langsung dan tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga. Apabila hal tersebut terjadi, wajib pajak dapat memperkecil penghasilan kena pajaknya secara tidak wajar. Kena bunga yang terutang akan dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya ditempatkan dalam bentuk penghasilan yang bersifat final, yaitu sebesar 15%. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam SE Dirjen Pajak nomor 46/PJ.4 tahun 1995 memberikan penegasannya sebagai berikut. Yang pertama, apabila jumlah rata-rata pinjamannya sama besar atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka tabungan lainnya, maka bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, apabila jumlah rata-rata pinjamannya lebih besar dari jumlah rata-rata yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang diperoleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Selanjutnya, mengenai bunga pinjaman dalam masa konstruksi. Ketentuan tentang pembebanan bunga pinjaman dalam masa konstruksi untuk pengusaha real estate telah ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor SE-20-PJ.42/1994 pada tanggal 1 Desember 1994, JO.Nomor S46/PJ.31/1995 pada tanggal 19 Mei 1995 yang menyatakan bahwa bunga atas pinjaman selama masa konstruksi atau pembangunan rumah sebagai barang dagangan harus digabungkan sebagai komponen harga pokok tanah atau rumah dalam menghitung laba bruto usaha dari wajib pajak yang bergerak di bidang real estate. Kemudian ada bunga pinjaman dari pihak ketiga. Menyimpang dari ketentuan tersebut, bunga yang dibayarkan atas terutang pinjaman wajib pajak dari pihak ketiga dapat dibedakan sebagai biaya sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan persyaratan yang pertama, dana pinjaman tersebut disimpan atau ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, adanya keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam suatu bank dalam bentuk deposito. Kemudian ada pemberi pinjaman kepada karyawan. Dalam hal terjadi pemberian pinjaman atau kredit oleh perusahaan kepada karyawan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga yang diberlakukan di pasar, perlakuan pajak penghasilan bagi perusahaan yang memberikan pinjaman selisih tingkat suku bunga yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain.
yaitu harga pokok atau tingkat suku bunga pinjaman yang dibayarkan untuk dana tersebut, dengan bunga yang dibebankan kepada karyawan merupakan koreksi fiskal bagi perusahaan yang memberikan pinjaman karena tidak boleh dibiayakan. Kemudian, bunga pinjaman untuk membeli saham. Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterima tidak merupakan objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan saham, yaitu terdapat dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Kemudian, bunga pinjaman yang dibayarkan ke bank luar negeri. Pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1, yakni bunga premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang seperti royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah dan penghargaan, pensiun, pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindungi nilai lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang, kecuali dividen yang ditanggung oleh pemberi penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pajak tersebut ditambahkan atau gross up pada penghasilan yang dipakai sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 tersebut. Kemudian yang keempat, ada pencadangan atau penghapusan piutang tak tertagih, yaitu dalam Undang-Undang PPH tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf C, di mana pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dengan pembentukan atau penumpukan dan cadangan, kecuali yang pertama, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hal opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bentuk sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Yang ketiga, cadangan pinjaman untuk lembaga penjamin simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan yang terakhir, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat terbuang limbah industri untuk usaha pengelola limbah industri. Yang kelima, yaitu biaya praoperasi atau pre-operating cost atau biaya pendirian. Biaya praoperasi atau biaya pendirian yang dikeluarkan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, maka pembebanannya melalui amortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Pengeluaran untuk biaya pendirian atau suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortasi sesuai dengan kelompok harta tak berwujud, masa manfaat, dan tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11A atau 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus atau straight line method maupun dengan metode saldo menurun, yaitu decline balance method, dan pada akhir tahun manfaat diamortasi sekaligus, yaitu close end. Yang keenam, yaitu reimbursement. Pembayaran penggantian biaya atau reimbursement yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Transaksi reimbursement merupakan pengeluaran-pengeluaran yang sudah ditalangi terlebih dahulu oleh pihak lain, kemudian dimintakan penggantian ke perusahaan. Transaksi ini dilakukan untuk transaksi yang melibatkan minimal 3 pihak sekaligus dan sebagainya. Secara fiskal, transaksi reimbursement dituntut senantiasa konsisten antara substansi, ketentuan formal dan kontrak, pembukuan dan dokumentasinya, sebagaimana konsekuensi logis dari batasan fiskus tersebut. 7. Pembukuan dalam valuta asing. Wajib pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dalam menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Wajib pajak tersebut meliputi
Yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang pertambangan dan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Yang ketiga, wajib pajak kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan undang-undang pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda terkait. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif yang menerbitkan reksadana dalam denominasi dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dan Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal. Yang terakhir, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak yang memiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa. Kemudian yang ke-8, transaksi dalam mata uang asing. Bagi wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembekuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, berlaku ketentuan konversi ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai berikut. Yang pertama, pada awal tahun buku, penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dalam bentuk tolak dari neraca akhir tahun buku sebelumnya, yaitu dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan ke suatu mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs. Yang kedua yaitu dalam tahun berjalan. Dalam tahun berjalan memiliki dua konsep. Yang pertama yaitu untuk transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan satuan mata uang selain dolar Amerika Serikat dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi. Kemudian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lapisan SPT tahunan PPh badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba atau rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan laba atau rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan prinsip fiskal. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak, Fiskus menggunakan istilah penyesuaian fiskal positif dan menyesuaikan fiskal negatif. Ada dua macam koreksi fiskal, yaitu koreksi positif, di mana adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua ada koreksi negatif. Koreksi negatif sendiri adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan laba rugi komersial. Selanjutnya adalah penerapan tax planning pada usaha mikro, kecil, menengah, dan aspek keadilan dalam kebijakan perpajakan. Yang pertama, perubahan Undang-Undang PPh dan kriteria pengusaha UMKM. Ketentuan terbaru pasal 31E
Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 menyiratkan penetapan wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% sebagai pengusaha UMKM. Dengan demikian, bagi pengusaha yang omset usahanya sudah melebihi 50 miliar sudah tidak memenuhi kriteria sebagai pengusaha UMKM dan tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif ini. Istilah UMKM diadopsi dari Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008 dengan 3 macam tipologi yang berdasarkan perbedaan usaha, omset, dan yang lainnya berdasarkan nilai kekayaan bersih atau aset seperti terlihat sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha mikro, batas peredaran usaha yaitu hasil penjualan maksimal 300 juta per tahun. Nilai kekayaan bersih maksimal 50 juta. Untuk usaha kecil, hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang terakhir, usaha menengah, hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk selanjutnya ada peningkatan daya saing. Perekonomian Indonesia dengan adanya perubahan Undang-Undang PPH tarif PPH badan menjadi tarif tunggal diturunkan menjadi 28% tahun 2009 dan menjadi 25% tahun 2010. Tarif tunggal tersebut dimaksudkan sebagai fasilitas dan kesederhanaan bagi wajib pajak. Tarif tunggal ini pasti menguntungkan sebagian wajib pajak badan, namun sekaligus juga dirasakan kurang adil bagi sebagian wajib pajak, utamanya wajib pajak kecil. Yang selanjutnya ada pasal 31E Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Yang terbaru dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 adalah penambahan pasal 31E yang menetapkan bahwa bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dan bagian peredaran bruto sampai dengan 4,5 miliar. Selanjutnya, aspek keadilan dalam kebijakan perpajakan UMKM. Dalam mendesain sebuah kebijakan perpajakan, pembuat kebijakan harus memperhatikan asas-asas perpajakan sehingga kebijakan tersebut tidak timpang karena ketimpangan tersebut bisa merugikan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kebijakan tersebut. Formulanya adalah asas keadilan. Yang selanjutnya ada ukuran keadilan pajak, bahwa dalam suatu sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmati dan kegiatan tertentu. Melalui misalnya ketika menikmati kegiatan pemerintah melalui barang dan jasa yang disediakan, misalnya PLN, PAM, atau Telkom. Sedangkan prinsip kemampuan untuk membayar berdasarkan daya pikul wajib pajak atau ability to pay approach adalah bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang kemudian ada ketidakadilan horizontal. Syarat keadilan horizontal dalam suatu pemungutan pajak dapat dikatakan terpenuhi bila wajib pajak yang berada dalam kondisi penghasilan kena pajak dan sama diberlakukan, semua orang mempunyai tambahan ekonomi yang sama dengan tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan, harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Keadilan vertikal memiliki syarat. Yang pertama, wajib pajak yang berada dalam kondisi yang penghasilan kena pajak yang
berbeda diperlakukan secara berbeda pula. Dalam kondisi penghasilan kena pajak yang tidak sama akan dihasilkan pajak terutang yang tidak sama pula. Jumlah pajak yang dibayarkan semakin besar sebanding dengan semakin besarnya kemampuan badan UMKM untuk membayar pajak. Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang PPh final 1%. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dan wajib badan tidak termasuk bentuk usaha tetap. Yang menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dengan peredaran bruto tidak melebihi 4 miliar 800 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar 1% dan peredaran bruto. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya meliputi yang pertama menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap. Dan yang kedua, menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.